Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadahullahu fahuwal muhtad. ومن أضله فلن تجد له وليا هاديا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah Maghrib Isya rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan yang mulia, ya, bulan Dzulqa'dah, yang masih di tanggal 20 kalau tidak salah dari bulan Dzulqa'dah, yang merupakan satu di antara bulan haram. Ya, kita senantiasa memanfaatkan waktu-waktu tersebut ya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang muslim itu hidupnya terjadwal. Nah, memang ada jadwal yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tetapkan kepada hamba-hambanya, ataupun Rasulullah SAW contohkan, ya, tetapkan jadwal itu untuk umatnya. Maka alhamdulillah ketika kita masih menjadi muslim yang berjalan sesuai dengan jadwal, berjalan sesuai dengan petunjuk atau schedule jadwal yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ada jadwal yang wajib, ada jadwal yang sunnah. Nah, jadwal yang wajib, nah, tentu salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Jadwal tersebut harus kita penuhi. Nah, kapan kita tidak memenuhi, maka kita sudah tergolong orang-orang yang berdosa, telah melalaikan jadwal yang wajib. Ada jadwal-jadwal yang sunnah. Nah, iya, dan iya, siapa yang mengerjakan yang sunnah, maka itu adalah jalan kemuliaan baginya. Termasuk iya, jadwal kita menuntut ilmu. Nah, jadwal yang kita tetapkan adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya untuk kita mengisi dari sebagian dari waktu yang Allah berikan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan dan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berkorban untuk menjalankan tugasnya sebagai utusan, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat di akhir zaman ini. Dan alhamdulillah ketika kita sudah terpilih menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meniti dan melewati petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang merupakan karya yang diambil dari kitab induknya, kitab At-Targhib wa At-Tarhib dari Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Malam hari ini pembahasan kita adalah tentang atau bab yang baru, masih berkaitan dengan salat, lebih khusus salat berjamaah, yaitu bab At-Targhib fi as-saffil awal,
motivasi dan anjuran Nabi SAW untuk mendapatkan saf pertama. Wa ma jaa fi taswiyati sufuf wat tarasi fiha, dan anjuran atau petunjuk Nabi SAW dalam meluruskan saf, merapikan saf ketika salat berjamaah, wat tarasi fiha, dan merapatkan saf tersebut, wa fadli mayaminiha, dan ada juga hadis tentang keutamaan saf bagian kanan. Hadis yang pertama, hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sepertinya sudah pernah kita sebutkan di keutamaan sebelumnya. Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal, sekiranya orang mengetahui keutamaan apa yang dikandung, yang didapatkan oleh orang yang berada di saf pertama, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu, kemudian dia tidak bisa mendapatkannya kecuali harus berundi atau harus berlomba, lastahamu, maka mereka akan mengundi. Nah, mereka akan mengundi siapa yang menang, dia yang dapat saf pertama. Dan biasanya undian itu selalu sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang, meskipun kadang dalam undian yang kita lihat sesuatu yang beda-beda nilainya, tetapi biasanya undian itu diinginkan oleh semua orang karena diketahui nilainya, Akan tetapi tentang keutamaan yang ada pada saf pertama itu tidak disebutkan, tidak dilihat secara kasat mata. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, sekiranya diketahui, maka orang akan berlomba untuk mendapatkan saf pertama tersebut. Ini motivasi Nabi SAW pada umatnya agar berupaya untuk mendapatkan saf pertama, sehingga kita berusaha untuk bisa hadir lebih awal. Nah, makanya bab hadis ini juga disebutkan pada bab tentang bersegera ke masjid. Nah, karena ketika seseorang bersegera ke masjid, maka peluang untuk mendapatkan saf pertama itu sangat terbuka. Tetapi kenyataan kita pada hari ini, di masjid-masjid kaum muslimin, jangankan di pedesaan, kalau di pedesaan bahkan sebagian masjid tidak ada yang berjamaah. Di sebagian masjid pun di kota atau yang dekat dari kota pun, biar terlambat tetap dapat saf pertama. Kenapa? Karena yang sholat tidak cukup satu saf, sebagian masjid. Jadi tidak terasa persaingan, tidak menantang persaingan untuk mendapatkan saf pertama. Tetapi ketika kita tinggal di komunitas orang-orang yang menjaga sholat berjamaah, orang-orang yang bersemangat mendapat keutamaan, itu terasa ada tantangan, persaingan untuk bisa mendapatkan saf pertama. Kita yang pernah mondok, pernah kuliah di kampus yang berbasis pesantren, bernuansa pesantren, itu dirasakan. Kita terlambat, kita tidak dapat saf pertama, karena ada ruh persaingan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Beda di nuansa di masjid-masjid yang ada. Terkadang saf pertama tidak menjadi incaran oleh sebagian orang-orang yang datang sholat berjamaah, padahal itu adalah sesuatu yang mestinya diincar. Sesuatu yang harus menjadi incaran setiap orang yang datang sholat berjamaah. Bahkan terkadang ada pemandangan kita lihat, didorong pun tidak mau. Meskipun ada fikihnya, ketika kita ingin mengisi saf pertama, di antara fikihnya adalah kita berhak untuk mengisi yang di depan kita. Jangan kita lari miring,
dari jauh sudut kiri, kemudian atau sudut kanan sebelah kiri, kemudian mau mengambil yang kanan. Setiap orang yang ada di belakangnya itu yang berhak mengisi yang di depannya. Iya, terutama kalau sudah berdiri untuk sudah iqamah, maka saf depan yang kosong haknya untuk mendapatkan yang di belakangnya. Iya, bahkan Umar bin Khattab, iya, dalam sebuah riwayat disebutkan kalau ada orang yang maka dia akan tarik. Nah, ditarik kalau haknya mau diambil, karena mereka menganggap saf pertama itu sesuatu yang berharga, sebagaimana manusia menganggap ketika hak-hak dunianya mau diambil oleh orang lain maka dia akan menuntut. Iya, dia akan tidak rela, tidak ridha ketika diambil oleh orang lain. Maka para sahabat memandang akhirat jauh lebih berharga daripada kebanyakan orang memandang dunia. Maka ketika jatah hak saf pertama yang ada di depannya mau diambil oleh orang, maka dia tarik ke belakang. Nah, ini hak saya. Dan memang dibolehkan, dan memang begitu. Iya, berhak orang yang pas di depannya, kemudian ada yang menyelip, nah dari kiri atau dari kanan, boleh dia untuk menahannya. Nah, ini hak saya. Nah, bukan justru sebaliknya. Nah, didorong tidak mau maju. Nah, padahal di depannya ada keutamaan. Taib. Itu hadis yang pertama. Iya, dan fi riwayat al-Bukhari, rawah al-Bukhari wa Muslim, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Lau ta'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'atan." Iya, sekiranya kalian mengetahui keutamaan yang ada di saf pertama, maka itu akan menjadi seperti undian yang diperebutkan. Akan menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh kaum muslimin. Namun begitulah kaidah di dunia ini, kita hanya beramal dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang membangun keyakinan dan keimanan. Belum waktunya untuk kita diperlihatkan dari balasan-balasan setiap amal soleh yang kita kerjakan. Siapa yang tinggi keimanannya, maka dialah yang akan meraih keberuntungan, memborong pahala nanti di negeri akhirat. Makanya perlu untuk terus sisi targhib, sisi motivasi, mengingatkan keutamaan fadilah. Ini bagian yang sangat penting dalam agama kita. Meskipun sisi fikih harus kita pelajari juga, sisi akidah kita pelajari, sisi tafsir kita pelajari. Namun di antara hal yang sangat mencolok, yang sangat sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu terbukti dari banyaknya hadis-hadis beliau, senantiasa mentarghib para sahabat. Senantiasa memotivasi, mengingatkan keutamaan, menyampaikan keutamaan kepada para sahabat tentang amalan-amalan yang mereka bisa dapatkan. Termasuk dalam sholat berjamaah. Di antara keutamaan yang harus kita kejar adalah saf pertama. Dalam sholat berjamaah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, khairu sufufir rijali awwaluha. Nah, ini selain keutamaan juga ada sisi fikih di situ. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah bagian depannya, saf pertamanya. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruknya adalah yang paling terakhir. Meskipun kata para ulama kita, buruk di sini bukan berarti berdosa, tidak. Tetapi dari sisi perbandingannya, disebutkan perbandingan, ada yang terbaik, ada yang paling di bawah kualitasnya. Nah, bukan berarti berdosa bukan berarti berdosa orang yang berada di saf terakhir, tidak. Tetapi syar di sini adalah jika dibandingkan yang pertama, inilah yang paling rendah nilainya. Nah, paling belakang itulah yang paling rendah nilainya. Ibaratnya saf pertama, dikasih berapa? 10 juta. Nah, saf kedua 5 juta, saf ketiga 1 juta. Begitu kurang lebih gambaran perbandingan. Mungkin dikatakan syar, tapi bukan syarrun berarti syar artinya berdosa, tidak. Tetapi dari sisi kualitas dibandingkan dengan saf pertama, maka saf terakhir yang paling rendah kualitasnya yang didapatkan.
Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Nah, iya. Tadi pertama ini juga mengajarkan sisi fikihnya. Sisi fikihnya bahwasanya bagi laki-laki saf dimulai dari depan dibangun. Ya, dimulai dari depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan iya, seburuk-buruk saf terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang di depan. Ini sisi fikihnya. Iya, sehingga wanita asalnya adalah bagian belakang dulu. Nah, atau dalam makna yang lain, sahabiyat dahulu mereka nanti masuk masjid ketika sudah mereka sengaja memang lambat. Nah, ketika para lelaki semuanya sudah masuk masjid, sudah sholat dimulai atau iqamah sudah berkumandang, baru mereka masuk, sengaja supaya paling belakang. Dan pas setelah salam mereka pun beranjak, langsung beranjak. Itu para sahabiyat dahulu. Ini dari sisi fikihnya. Nah, dan memang secara umum salat wanita afdalnya adalah di rumah. Tetapi kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahil masajid. Tetapi jangan ada di antara kalian suami atau orang tua yang melarang wanita, istrinya atau anaknya untuk ke masjid jika dia suka. Ketika dia ingin ke masjid, maka Nabi juga melarang untuk kita melarang istri atau anak kita ke masjid. Tetapi secara asal hadis-hadis yang banyak menyebutkan yang paling afdal adalah salat mereka di rumah, kecuali jika salat di rumah tidak kondusif atau tidak sulit untuk mendapatkan kekhusyuan dan di masjid bisa lebih khusyuk, maka tentu ini memiliki nilai lain. Nilai kekhusyuan itu sangat penting. Kekhusyuan itu sangat bernilai tinggi, bahkan kekhusyuan yang menjadi penentu level-level kualitas salat orang yang berjamaah. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang 1/10, bahkan ada yang kosong nilai salatnya karena kosong kekhusyuan, tidak khusyuk dalam salatnya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang atau perkara interaksi dan muamalah dengan lawan jenis. Nah, hukum asalnya adalah jaga jarak. Begitu kaidahnya. Nah, hukum asalnya adalah jaga jarak. Nah, kecuali dalam kondisi yang dibolehkan syariat atau kondisi-kondisi kebutuhan darurat. Nah, hukum asalnya adalah jaga jarak. Dan ini berkaitan semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah dekati pintu-pintu yang bisa menggiring kepada zina. Nah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang rendah, hina, dan seburuk-buruk jalan. Maka banyak hal yang dilarang, banyak hal yang kemudian diatur oleh syariat demi untuk memenuhi kewajiban yang ada pada ayat tersebut. Nah, ketika Rasulullah telah meninggal, Aisyah menjadi salah satu rujukan para sahabat untuk bertanya ilmu. Karena Aisyah termasuk istri yang cerdas, banyak membersamai Nabi SAW, dan secara umum para istri Nabi SAW dijadikan sebagai rujukan tempat bertanya khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas Nabi SAW di rumah. Maka turunlah kemudian ayat fa idza sa'altumuhunna, ketika kalian ingin bertanya sesuatu atau meminta sesuatu kepada mereka, itu para istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'il hijab, maka bertanyalah kepada mereka dari belakang hijab. Makanya kenapa ada syariat hijab? Nah, ada syariat hijab, penghalang antara bagian tempat laki-laki dan wanita. Nah, karena
bagian dari ayat tadi, ya, menghalangi, menutup segala pintu-pintu yang bisa menggiring kepada, ya, dosa yang lebih besar dan perintah-perintah yang lain. Nah, sampai dalam melaksanakan ibadah yang luar biasa saja. Nah, salat yang merupakan kewajiban tertinggi setelah syahadat. Iya, seseorang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, posisi paling dekat kita, komunikasi paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Nabi dan syariat kita pun masih mengingatkan tentang aturan, iya, antara, iya, laki-laki dan wanita. Iya, tetap memperhatikan rambu-rambu tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang sahih dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW kana yastaghfiru lis-saffil mutaqaddim thalathan. Adalah Nabi SAW memberikan atau menghadiahkan ucapan atau permohonan ampun, istighfar 3 kali kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Ini satu keutamaan juga. Tentunya Nabi SAW mendoakan atau memohonkan ampun sebanyak 3 kali kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Ini sebagai hadiah dan ia bentuk apresiasi dan senangnya Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang ada di saf pertama. Ya, menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang bernilai. Nah, sesuatu yang menyenangkan hati Nabi SAW dan memang memiliki keutamaan yang besar. Walitsani marrah, dan untuk saf pertama Nabi cuma beristighfar untuk mereka 1 kali saja. Iya, ini Nabi menunjukkan memang berbeda. Nah, berbeda nilainya. Iya, berbeda nilainya, berbeda pengorbanan dan perjuangan yang datang lebih awal ketimbang yang datang terlambat. Maka Nabi pun memberikan penghargaan, iya, apresiasi dalam bentuk memohonkan ampun kepada yang di saf pertama 3 kali dan yang saf kedua itu 1 kali saja. Ini sikap Nabi SAW bahwasanya siapa yang terbaik maka berhak mendapatkan, ia juga, ia, perhatian dan penghargaan yang layak, ia, sesuai dengan kadar, ia, kebaikan yang mereka lakukan. Iya, dalam riwayat yang lain disebutkan lafaz kana yusalli ala as-saffil mutaqaddim thalathan wa ala tsani wahidatan. Iya, adalah Nabi bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf pertama. Salawat dalam artian doa. Iya, doa sebagaimana salawat malaikat. Iya, dijelaskan bahwasanya maksud dari salawat adalah istighfar dan permohonan rahmat. 3 kali kepada yang berada di saf pertama dan wa ala tsani wahidatan, dan untuk yang berada di saf pertama hanya 1 kali saja. Ini sikap Nabi. Nah, maksudnya memang beda kualitasnya, beda nilainya, beda pahalanya orang yang berada di saf pertama, khususnya laki-laki, tentunya dengan yang ada di saf kedua, apalagi yang paling belakang. Maka ya, kita berupaya semakin kita mendatangi, ya, ibadah di masjid atau masjid yang kemungkinan memiliki jamaah yang banyak, semakin kita berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Iya, karena semakin kita berada di belakang, semakin rendah kualitas yang kita dapatkan. Iya, semakin jauh perbedaan antara saf pertama dengan saf yang kita tempati. Iya, termasuk di antaranya salat Jumat. Apalagi salat Jumat memiliki keistimewaan tambahan lagi. Nah, ketika kita bisa hadir yang pertama, iya, kemudian yang kedua dan ketiga, kemudian yang berikutnya. Iya, dari sisi, kalau hari Jumat dinilai dari sisi per orang. Nah, siapa yang hadir lebih cepat, kemudian kedua, ketiga, nah, dan berikutnya paling terlambat. Iya, apalagi nanti mau selesai khutbah, khatib sudah mengatakan aqulu qauli hadza, nah, atau sudah berdoa baru masuk ke dalam masjid. Nah, tetap ada nilainya, kebaikannya, namun iya, sangat sedikit dibanding dengan yang hadir pertama, ditambah lagi dia di saf pertama. Jadi hari Jumat dinilai per orangnya. Iya, ada nilai per orangnya dan
tentu kita mengejar lagi saf pertama, karena nanti akan banyak orang yang boleh jadi kita berada di ujung yang kualitasnya jauh lebih rendah lagi ketika jauh dari saf pertama. Dan ini juga kaidah, semakin dekat kepada imam semakin besar keutamaannya. Makanya dari saf pertama yang paling afdal adalah yang pas di belakang imam. Itu yang paling besar nilainya. Tetapi ini juga ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya, yaitu minimal siap menjadi cadangan atau naibul imam jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ketika imam ada kendala atau batal wudunya dan sebagainya, maka minimal yang di belakang siap untuk melanjutkan. Nah, jadi tidak bubar kalau imam ada batal wudunya atau ada hajat mendesak harus keluar sehingga atau batal wudunya, maka dilanjut sholat. Nah, dilanjutkan saja di mana batas imam berhenti. Maka yang di belakang ini harus ada persiapan, harus ada persiapan untuk bisa melanjutkan. Tetapi di sisi lain itu keutamaan paling besar, keutamaannya adalah yang pas di belakang imam, kemudian di sebelah kanannya, kemudian di sebelah kirinya lagi, kemudian kedua kanan. Makanya semakin dekat kepada imam semakin bernilai. Makanya dalam mengatur saf, ini yang kadang saya perhatikan kadang tidak sesuai. Kadang mulai dari sana dulu full, kosong di sini. Nah, ini selalu saya perhatikan, selalu kosong di tengah. Meskipun mungkin karena menganggap tidak pantas atau kurang pantas, tetapi secara fikihnya, adabnya dan aturannya adalah di tengah. Nah, di tengah dimulai dibentuk saf, pas di belakang imam, kemudian isi. Nah, kemudian isi sebelah kanan. Nah, yang datang kemudian isi sebelah kiri, datang lagi kemudian isi sebelah kanan dan kiri. Meskipun juga tidak mesti begitu. Yang intinya teratur seimbang antara kiri dan kanan. Nah, antara kiri dan kanan. Sehingga tidak perlu lagi kita menunggu. Nah, yang masih di luar di pintu ditunggu lama-lama. Nah, ditunggu dulu. Nah, masuk. Padahal mestinya rapatkan. Yang sebelah kiri tanggung jawabnya adalah sebelah kanannya saja. Tidak usah pusing sebelah kiri. Tanggung jawab tadi kanan. Rapat tidak dengan yang di tengah. Dengan lurus dan rapatnya. Yang di kanan tanggung jawab kita adalah di kiri kita, sebelah kiri. Nah, jangan memperhatikan ini ada orang ditunggui lagi dan seterusnya. Rapatkan terus. Nah, rapatkan dan diusahakan bisa seimbang. Dan keutamaan didapatkan, dan secara umum yang kanan ada keutamaannya nanti. Secara umum semua yang ada di kanan, tetapi yang di kiri semakin dekat kepada imam juga memiliki keutamaan. Jadi jangan di kanan semua karena ada keutamaannya secara khusus, tapi tetap diisi seimbang terdekat dengan imam, paling memiliki keutamaan lebih. Allah Ta'ala alam. Hadis yang berikutnya, hadis yang hasan li ghairihi, anna Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, wasanya Abu Umamah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Salawat Allah adalah ampunan dan rahmat. Salawat malaikat adalah permohonan ampunan dan rahmat. Nah, jadi sama kalimatnya, namun bagi Allah jadi Allah tidak memohonkan ampun. Kalau dikatakan yusalluna, yusallu artinya doa, tetapi bagi Allah salawat Allah kepada hambanya adalah ampunan dan rahmatnya, dan salawat malaikat kepada manusia, kepada orang-orang beriman adalah permohonan ampun dan rahmat. Qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani, maka Abu Umamah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saf kedua? Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal. Nabi SAW kembali mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada yang berada di saf pertama. Qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani. Ini Abu Umamah tetap memperjuangkan saf kedua. Nah, mudah-mudahan ada keutamaannya. Nah,
Qala ya Rasulullah wa 'ala tsani, bagaimana dengan yang saf kedua? Qala wa 'ala tsani. Barulah ketiga kalinya baru Nabi mengatakan wa 'ala tsani, ya, yang kedua juga masih dapat. Nah, jadi ini keutamaan, dan ini kurang lebih mirip dengan perbandingan antara hak ibu dengan ayah, ya, hak ibu dengan ayah dalam bakti dan akhlak mulia. Nah, Nabi 3 kali mengatakan, ya ummuk, ya, berbakti kepada ibumu baru kepada ayah. Nah, ini kurang lebih satu perbandingan. Saf pertama, ya, artinya ketika kita sudah berupaya mendapatkan saf pertama ternyata sudah penuh, maka minimal lewat hadis ini rasa kecewa kita terobati dengan perjuangan Abu Umamah. Ya, ini Abu Umamah bertanya terus, saf kedua, ya, akhirnya Nabi mengatakan juga saf kedua. Nah, mendapat salawat dari Allah dan para malaikat. Ini keutamaan saf pertama dan kedua. Ya, ada keutamaan yang keduanya bersama atau keduanya didapat, yaitu istighfar atau salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat. Nah, ini. Tetapi dalam hadis yang banyak saf kedua tidak diikutkan. Nah, hanya saf pertama saja yang paling banyak. Nah, memiliki keutamaan yang istimewa. Ini tentang saf pertama. Ya, sekarang hadis tentang meluruskan saf. Hadis yang sahih dari Abu Umamah juga. Nah, wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum." Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum." Ya, luruskan saf kalian, atau sawwu artinya kasih sama. Ya, dari kata sawwa yusawwi, sawa dalam bahasa Arab disamakan. Itu nama sawwa yusawwi. Kata perintahnya sawwu. Sawwu diluruskan dan dirapatkan. Dan ini diantara kata-kata yang boleh diucapkan atau disunnahkan, ya, oleh imam untuk mengucapkannya ketika sebelum bertakbir. Nah, untuk memberikan aba-aba kepada makmum untuk meluruskan saf. Sawwu sufufakum. Nah, meluruskan atau rapikan, nah, saf kalian. Nah, ini Nabi praktekkan. Dari satu sisi, ketika mampu berbahasa Arab, maka bahasa Arab dan diterjemah. Kalau kita berbahasa Arab dari sisi mengucapkan persis dengan yang diucapkan Nabi, itu tentu lebih afdal, nah, lebih baik. Tetapi dari sisi maksud dan tujuan dari kalimat ini, itu yang paling penting tersampaikan. Apalagi ini belum masuk dalam pelaksanaan solat, masih di luar solat, nih, belum takbir. Nah, maka bahasa Indonesia masih boleh, atau bahasa daerah masih boleh, karena dia belum masuk pelaksanaan solat atau belum takbiratul ihram, dan memang tujuannya adalah agar terwujud saf yang rapih. Ya, maka lebih afdalnya digabung, supaya kita tahu redaksi yang keluar dari Nabi SAW dalam bentuk bahasa Arab, dan juga maksudnya tersampaikan. Dan ketika kita berada di tempat yang paham, biar tidak diterjemah, atau sudah sering diketahui oleh jamaah, maka biar tidak diterjemah. Atau dalam bahasa Indonesia pun saja juga tidak masalah, ya, dan boleh, karena memang tujuannya adalah merapikan atau memberikan instruksi, dan ini bagian dari kewajiban dan tugas seorang imam, ya, dan ini kadang tidak diperhatikan oleh kebanyakan imam. Ya, ada juga yang sekedar mengucapkan tetapi di hadapannya tidak diperhatikan. Nah, makanya iya, karena kami merasa ini sebuah tanggung jawab yang berat, yang mana banyak yang tidak memperhatikan, maka ya mungkin mohon maaf kepada jamaah Masjid Ar-Rahman, mungkin kalau ya terkadang ya person dirapikan secara ya person, atau terkadang ada yang secara pribadi kami tunjuk atau kami instruksikan untuk rapikan. Ya, karena memang begitu, ya, karena memang itu tanggung jawab seorang imam. Yang mana banyak ya kita lihat, saksikan di masjid-masjid imamnya mengatakan sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf, tetapi pas di depannya didiamkan saja. Nah, Nabi tidak seperti itu. Nah, diucapkan
dan beliau turun. Bahkan terkadang Nabi mendatangi saf dari kiri, dari kanan, dilihat, diluruskan dadanya itu para sahabat. Nah, yang tidak lurus. Lebih lagi Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, kita baca bagaimana beliau memperhatikan masalah saf. Nah, di antara yang beliau lakukan, dalam meluruskan saf, bahkan dicek pundak-pundak para sahabat. Nah, lurus itu dengan samping kita. Nah, kalau kita perhatikan prakteknya Umar, masih jauh kita dari standar Umar bin Khattab dalam meluruskan saf. Kemudian tumit, mata kaki dirapatkan. Nah, kita belum pernah praktek sampai mata kaki kita rapat. Pundak kita yang penting mungkin baju yang bersentuhan. Nah, terkadang sudah dianggap ekstrim. Bagaimana itu ekstrimnya Umar bin Khattab kalau kita menganggap dengan sekedar merapatkan kaki dan bahu kita anggap ekstrim. Nah, terkadang beliau memerintahkan, meskipun dari hadis-hadis yang ada, tidak ada secara teks dari Nabi SAW memerintahkan untuk anak-anak kecil dikeluarkan dari saf. Nah, tetapi dalam prakteknya Umar bin Khattab, anak kecil dikeluarkan dari saf, atau ditaruh di belakang, atau di samping, di ujung. Nah, meskipun hadis, kami belum lewati, mungkin ada atau tidak ada, ataukah ini dari ijtihad beliau dalam merapikan saf. Dan ketika semakin banyak kaum muslimin, tentu memakan waktu ketika beliau memperhatikan semua saf-saf yang mungkin puluhan, ketika sahabat sudah ratusan ribuan yang berjamaah, maka beliau mengangkat petugas, memerintahkan kepada orang-orang tertentu untuk memeriksa saf sebelum beliau bertakbir. Nah, jadi beliau perkara, dan ini secara umum sikap beliau dalam menyikapi ketika ada perintah syariat dari Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW beliau akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mengatakan ini sunnah ji. Nah, ini cuma kesempurnaan solat saja. Tidak disikapi dengan biasa-biasa saja. Beliau sikapi dengan tegas. Bahkan menggunakan otoritas wewenang beliau sebagai seorang amir untuk mengambil tindakan tegas. Nah, dalam persoalan meluruskan saf saja, seperti ini, bahkan kita tidak pakai saja. Nah, ini syariat sesuatu yang urgen. Ketika itu sudah ada instruksi, apalagi dari Nabi SAW, instruksi yang sangat banyak, kalimat-kalimat beliau dalam meluruskan saf, maka ini tidak pantas untuk seorang imam dan juga jamaah. Jadi bukan cuma tanggung jawab imam mengingatkan, sebagian juga mengatakan yang penting saya kan imam, tugasnya mengingatkan, dan menyampaikan. Adapun jamaah tanggung jawabnya mengikuti atau tidak. Tetapi semuanya keduanya bersinergi, saling bekerja sama. Cukup dengan imam mengatakan sufufakum, luruskan, rapatkan saf, makmum sudah mengerti. Nah, merapatkan saf. Nah, dan terkadang hal yang mungkin juga perlu dikomentari dan disampaikan, karena ini juga dikomentari oleh para ulama kita, adalah sajadah. Nah, sajadah ini mubah, boleh kita sholat pakai sajadah. Nah, tetapi jangan karena sajadah kita yang luasnya berapa itu, lebar, sehingga menjadi sebab terjadi jarak-jarak dalam sholat. Dan ini banyak pemandangan kita lihat. Bahkan sebagian mengatakan jangan sampai sajadah kita menjadi peluang syaitan untuk masuk ke dalam solat-solat berjamaah kita. Nah, yang di samping kita tidak mau menginjak sajadah kita, dianggapnya hak pribadi. Nah, yang pemilik sajadah juga tidak memberikan kode. Nah, rapat-rapat akhirnya seperti itu. Berapa orang yang sajadahnya lebar, bisa diisi oleh 2-3 orang lagi dari saf itu, dan dibiarkan saja menjadi budaya yang berkelanjutan. Nah, apalagi pasca corona. Pasca corona, banyak yang sudah terbiasa dengan saf yang renggang. Padahal dahulu dibolehkan, dan kita praktekkan karena kondisi darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadriha, dan darurat itu dalam kaidah disebutkan diberikan sesuai dengan kadarnya.
ketika sudah berlalu atau sudah aman, tidak ada lagi yang dikhawatirkan, maka al-aslu kembali kepada hukum asalnya, yaitu lurus dan rapat saf-saf tersebut. Wa hadhu baina manakibikum. Ini diantara makna dari luruskan dan rapatkan saf. Kata Nabi SAW, hadhu ini dikasih sentuh, kasih ketemu, baina manakibikum, antara pundak-pundak kalian. Ini standar Nabi, standar Nabi dalam meluruskan saf. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah tangan untuk saudara kalian. Saya baca penjelasan dari para ulama kita dari makna ini adalah menjadi orang yang legowo atau responsif dalam meluruskan saf. Ketika imam sudah memberikan aba-aba untuk luruskan, maka diluruskan. Ketika melihat belum rapat, maka dia rapatkan. Ketika ada saudara yang meminta rapatkan, dia rapatkan. Ketika, termasuk juga dalam makna ini adalah ketika ada yang mau masuk ke dalam saf, maka kita berikan jalan. Terutama ketika ada hukum tersendiri juga, ketika ada yang bersendirian di belakang dan tidak ada lagi peluang ada yang datang, maka dia berusaha mencari celah pada saf pertama atau saf di depannya yang bisa dia isi, dan berupaya untuk tidak sholat sendirian di belakang. Wasaddul khalal, dan isi celah. Ini khususnya ketika ada yang beruzur, ada yang batal wudunya kemudian keluar, maka kewajiban kita untuk menutup celah. Apakah dari belakang atau mungkin dari samping, kemudian dari belakang. Tergantung mana yang kondusif. Saya tidak tahu juga mana yang lebih afdal, apakah maju dari belakang atau dari samping. Nanti di ujung diisi kalau memungkinkan. Tapi biasanya dari belakang, itu lebih afdal sesuai dengan hadis yang menyebutkan keutamaannya. Bahwasanya keutamaan orang yang mengisi saf, dan mengisi itu dari belakang. Jadi ketika ada yang minta keluar batal wudunya di saf depan, maka yang di belakang boleh melangkah. Itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Melangkah 2-3 kali mengisi saf pertama, di belakang melangkah lagi. Kalau misalnya 3 saf di sini, maka di belakang lagi melangkah, nanti kemudian yang belakang merapatkan safnya. Itu tekniknya. Ketika wasaddul khalal, isi saf. Fa inna syaitan yadkhulu fi ma bainakum. Dan jangan ada celah. Jangan ada celah, karena itu digunakan oleh syaitan. Celah itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk masuk ke dalamnya, untuk mengganggu solat kita. Justru ada sebagian mengatakan, saya kalau terlalu rapat atau rapat saf tidak bisa khusyuk. Bagaimana yang seperti ini? Kita katakan, kita yang terbiasa saf rapat tidak bisa khusyuk kalau tidak rapat. Terganggu kekhusyuan kita kalau ada yang tidak mau merapatkan saf. Mana yang dipilih ini? Maka kita katakan, kita pilih yang sesuai perasaannya dan dalil. Jangan perasaan yang tidak sesuai dengan dalil. Karena agama tidak boleh hanya sekedar perasaan, tetapi perasaan dan dalil. Kenapa merasa terganggu, merasa kurang aman, kurang nyaman ketika agak rapat? Karena kebiasaan kita selama ini tidak rapat. Dan kita yang sudah lama terbiasa dengan saf yang rapat juga terganggu ketika tidak rapat. Mana yang sama-sama perasaan, tetapi ada yang sesuai dengan dalil, maka kita katakan biasakan untuk rapat, nanti akan terbiasa dan khusyuk, dan lebih khusyuk lagi, dan sesuai dengan petunjuk. Karena memang begitu, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah pun ketika menjadi kebiasaan akan menjadi sesuatu yang mendalam di dalam perasaan kita, masuk, bahkan terkadang dianggap sesuatu yang benar, yang baik. Tetapi sesuatu yang benar pun ketika dibiasakan maka juga akan masuk ke dalam hati kita. Maka tinggal kita lihat amalan kita, disesuaikan. Dan dalam memahami, menyikapi agama, selalu mendahulukan dalil, tidak mendahulukan perasaan.
Fa inna syaitan yadkhul fi ma bainakum bimanzilatil khadab. Iya, seperti kambing yang menyusup ke dalam atau melewati seseorang atau masuk ke dalam celah-celah itu. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fa inni ara asy-syaitan, karena sesungguhnya saya melihat syaitan masuk ke celah-celah kalian yang tidak rapat. Celah-celah kalian yang tidak rapat. Ini mungkin sudah masuk waktu yang bisa kita bacakan, dan masih ada beberapa hal lagi yang masih tentu kita pandang penting untuk bisa kita tegaskan lagi seputar saf ini, supaya bisa salat kita, khususnya salat berjamaah kita, menjadi berkualitas nilainya atau mendapatkan nilai yang baik atau berkualitas sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang keliru, kami terbuka untuk diluruskan dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.